Pada hari ini saya diberi judul untuk apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara. Judulnya adalah Happy. Saya tahu saudara belajar tentang tubuh kita manusia, tubuh yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita perlu memeliharanya untuk kudus. Kita harus merawatnya dengan penuh segenap hati. Bagaimana kita hidup sehat minggu lalu saudara pelajari. Dan hari ini kita belajar tentang happiness, kebahagiaan. Ada beberapa hal yang sangat penting yang perlu kita pelajari sebagai orang percaya tentang bagaimana kita merawat tubuh kita, kehidupan kita, terutama kebahagiaan yang Tuhan ingin kita nikmati dalam kehidupan. Nah, itu sebabnya hari ini saya ingin mulai dengan berbagi kepada saudara beberapa hal yang saya pelajari tentang happiness yang Tuhan anugerahkan dan berikan kepada kita semua. Amsal 17 ayat 22 katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat. Joyful heart, hati yang bersemangat, hati yang gembira adalah kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Obat bagi apa saja yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Sementara semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, karena iblis tahu bahwa kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah sukacita dan damai sejahtera yang mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maka hal pertama yang iblis ingin curi dari kehidupan saudara adalah kebahagiaan yang ada dalam kehidupan saudara. Apabila saudara kehilangan kebahagiaan tersebut, saudara kehilangan kekuatan dan semangat yang saudara butuhkan untuk menjalankan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Selain sukacita adalah kekuatan yang ada dalam kehidupan kita dan dalam diri kita, Alkitab juga berkata di Amsal pasal keempat ayat 23 bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kondisi hati kita, apakah kita dalam sukacita atau sedang kehilangan semangat, yang akan menentukan kualitas kehidupan kita. Semua kualitas dalam kehidupan kita terpancar keluar dari sikap hati kita. Itu sebabnya kebahagiaan adalah sebuah keputusan yang harus ada di dalam kehidupan kita. Dan karena iblis tahu bahwa kebahagiaan dan sukacita adalah kekuatan kita yang menentukan semua kualitas kehidupan kita, maka hal pertama yang iblis ingin curi adalah damai sejahtera dan sukacita yang ada di dalam kehidupan saudara. Nah, itu sebabnya hari ini kita mau belajar tentang apa yang harus terjadi, bagaimana kita memelihara kekudusan, kesehatan jasmani kita, bagaimana kita memelihara kebahagiaan dalam kehidupan kita masing-masing. Sudah siap untuk belajar? Ada 3 pelajaran berharga yang saya pribadi dapatkan dan saya praktekkan dalam kehidupan untuk menjaga kebahagiaan yang Tuhan telah berikan bagi kita dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya percaya bahwa ini akan memberkati kehidupan saudara juga. Banyak orang menggantungkan kebahagiaan mereka kepada keadaan yang mereka hidupi. Mereka berkata, bagaimanakah mungkin saya bisa menikmati kebahagiaan? Keadaan kehidupan saya tidak baik. Pernikahan saya, pekerjaan saya, keuangan saya, kehidupan anak-anak saya, lingkungan saya. Lihatlah keberadaan yang ada. Kita sedang menghadapi pandemi, bagaimanakah saya mungkin bisa bersukacita? Firman Tuhan tidak pernah berkata bahwa sukacita dan kebahagiaan kita tergantung kepada keadaan kita. Tetapi sukacita tergantung kepada apa yang kita putuskan di dalam hati kita. Maka itu sebabnya firman Tuhan yang kita akan renungkan hari ini akan menolong setiap saudara untuk menghidupi kehidupan penuh kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Mazmur 118 ayat 24 berkata seperti ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dikatakan, inilah hari yang telah Tuhan jadikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Marilah bukan hanya sebuah kata ajakan, tetapi juga merupakan sebuah keputusan yang kita ambil untuk menetapkan bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Dan aku mau bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Dengan kata lain, kebahagiaan tidak tergantung kepada apapun yang terjadi di sekitar kita. Tidak tergantung pada keadaan kita sebenarnya. Tidak tergantung pada kondisi yang kita hadapi. Tidak tergantung pada apapun yang sedang kita hadapi. Apapun yang kita hadapi, dengan kata lain, kita sebenarnya dapat tetap memutuskan bahwa hari ini aku mau bersukacita dan tetap bersorak-sorai, mengucapkan syukur kepadanya. Dan pada saat kita menetapkan dan memutuskan untuk melakukan itu, maka kekuatan daripada Tuhan turun. Sebaliknya, hal sekecil apapun yang saudara dan saya hadapi, apabila kita kemudian mengizinkan apapun yang kita gumuli ini mematahkan semangat kita, maka semangat yang patah akan mengeringkan kekuatan kita, akan melemahkan kita, bahkan tidak akan memampukan kita untuk bisa menang dan menghadapi apa yang sedang kita hadapi.
Saya berkenalan dengan banyak sekali teman-teman yang sedang bergumul menghadapi kesehatan. Bahkan mereka sedang melawan kanker stadium 4 sekalipun. Namun saya temukan bahwa ada sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Setiap hari dengan kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan, mereka bisa menghadapi apa yang sedang mereka hadapi. Ada yang mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang sedang menerima laporan yang tidak baik tentang kesehatan mereka. Berbagai badai mereka hadapi dalam kehidupan. Tapi saya bertemu dan mendapatkan kesaksian yang luar biasa pada orang-orang yang tetap berkata bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Dan aku memutuskan untuk tetap mau bersukacita dan bersorak-sorai di dalamnya. Dan itulah kekuatan yang kita miliki. Dan itulah firman yang kita akan renungkan hari ini. Nah, apabila saudara hari ini sedang menghadapi tantangan, saudara mungkin berkata ada banyak alasan yang aku miliki untuk membuat aku bisa kehilangan semangat, kehilangan kekuatan, patah semangat. Tapi hari ini biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Saudara, detik ini sebelum kita belajar lebih jauh, saudara sudah mengambil keputusan untuk berkata bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Aku mau bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Amin. Saudara mau belajar? Nah, bagaimana kita mempertahankan dan menjaga kehidupan kita supaya kebahagiaan bisa terus ada dalam kehidupan kita sehingga setiap hari kita mampu melakukan keputusan. Sehingga setiap hari kita mampu mengambil keputusan yang seperti itu untuk tetap bersemangat, bersukacita, dan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Ada 3 pelajaran yang sudah perlu pelajari. Saudara siap? Pelajaran pertama yang akan menolong kita untuk bisa memelihara kebahagiaan dalam kehidupan kita dan tetap bisa punya kekuatan untuk berkata, aku mau bersorak-sorai dan bersukacita di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Pelajaran yang pertama, kita akan mulai dengan membaca Yesaya pasal ke-58, ayat 13 dan ayat ke-14. Ada dasar kebenaran firman Tuhan yang sangat penting untuk kita simak. Dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ayat yang baru kita baca bicara soal pentingnya Sabat di dalam kehidupan manusia. Saudara, Tuhan telah menetapkan Sabat menjadi hari istirahat bagi manusia. Sabat merupakan hari yang sangat penting yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita manusia. Karena Alkitab menjanjikan bahwa apabila kita menghormati Sabat dan menjalankan kehidupan kita dengan memperhatikan Sabat, tidak mengurus urusan kita, dan tidak berkata bahwa Sabat itu sebuah omong kosong, dikatakan bahwa Tuhan menjanjikan ada kesenangan, ada sukacita, ada kenikmatan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan kita akan mampu melintasi puncak-puncak bukit. Artinya, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita tidak akan mengalami tanjakan yang cukup terjal. Kita harus mendaki bukit dan menghadapi tantangan. Tapi apabila kita memperhatikan Sabat, maka kita akan tetap mampu melintasi bukit-bukit seperti itu. Apa artinya bagi kita? Pelajaran pertama yang harus kita perhatikan apabila kita mau memelihara kebahagiaan dalam kehidupan kita adalah kita harus mengatur kapan kita mengalami rest. Pelajaran pertama adalah rest, istirahat. Saudara, tahukah saudara bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan untuk tidak bekerja tanpa istirahat? Yesaya 58 ayat 13 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Tuhan berkata, hormatilah hari Sabat sebagai hari untuk Tuhan. Jangan mengurus kepentinganmu sendiri pada hari itu. Rayakanlah hari itu sebagai hari bahagia. Hormatilah hari Tuhan dengan tidak berpergian. Jangan juga bekerja dan lain sebagainya. Sepertinya hari Sabat ini bukan hanya harinya untuk Tuhan. Sebenarnya Tuhan menetapkan hari Sabat, hari istirahat itu juga untuk kita. Untuk menikmati kebahagiaan. Tidak heran kalau hidup kita akan kehilangan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Apabila kita tidak lagi mengerti, memahami bagaimana mengelola kehidupan kita dan menghadirkan istirahat, rest dalam kehidupan kita. Kebahagiaan kita sangat tergantung kepada disiplin kita untuk menghadirkan istirahat di dalam kehidupan yang kita jalankan. Sabat betul adalah hari ketujuhnya Tuhan
di mana Tuhan beristirahat setelah 6 hari. Tuhan menciptakan muka bumi ini, atau menciptakan seluruh bumi ini dan isinya. Tetapi yang saudara dan saya perlu perhatikan adalah bahwa hari Sabat adalah hari pertamanya kehidupan manusia. Manusia diciptakan di akhir daripada hari ke-6, dan setelah Tuhan selesai menciptakan manusia, Tuhan beristirahat. Artinya, manusia menjalani hari pertamanya di dalam istirahatnya bersama dengan Tuhan. Saudara, hari pertama manusia adalah hari Sabat, bukan hari Senin. Hari Sabat adalah hari pertamanya manusia. Dengan kata lain, kualitas daripada istirahat kita, kualitas daripada Sabat kita, yang akan menentukan kualitas daripada kehidupan kita di minggu berikutnya. Tidak heran banyak di antara kita pada saat kita memulai aktivitas kita di awal minggu. Kita walaupun sepertinya sudah melewati akhir pekan dengan banyak istirahat dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita temukan kita fatigue, kita burn out. Kita sudah kehilangan kekuatan dan semangat untuk memulai minggu kita dengan baik. Saudara, apabila kita telusuri keberadaan kita secara jasmani, jiwani, dan rohani seperti itu, tidak bisa tidak, kecuali kita harus menyelidiki bagaimana kita melewati Sabat di dalam kehidupan kita. Setiap kita perlu rest, tubuh kita perlu rest, jiwa kita perlu rest, rohani kita perlu rest. Nah itu sebabnya saudara perlu mempertimbangkan kembali bagaimana saudara mengelola your rest, istirahat saudara selama ini. Apakah secara jasmani saudara memiliki istirahat yang cukup dari aktivitas jadwal kesibukan saudara, beban jasmani yang saudara hadapi. Apakah saudara tidur dengan cukup? Apakah saudara tidur dengan nyenyak? Karena bukan hanya panjangnya tidur yang saudara perlu perhatikan, tapi kualitas daripada tidur saudara perlu saudara perhatikan. Itu sebabnya we need physical rest. Kita perlu istirahat secara jasmani. Manusia tidak dirancang untuk tidak berhenti sama sekali. Selain physical rest, kita perlu emotional rest. Jiwa kita perlu break. Kita perlu memberikan istirahat kepada emosi dan jiwa kita. Saya tidak tahu apakah saudara sedang memikirkan sesuatu, ada pemikiran yang di hati saudara, ada sesuatu yang ada dalam jiwa saudara yang membebani saudara. Ada orang bertahun-tahun memikul beban, sakit hati, kekecewaan, dan kekhawatiran yang dalam pikiran mereka. Saudara, apa yang ada dalam pikiran saudara? Atau saudara mungkin ada dalam toxic relationship, hubungan dan persahabatan yang saudara miliki, memakan dan mengambil begitu banyak kekuatan emosional saudara. Sehingga walaupun saudara tidur panjang, tapi saudara tidak bangun dengan segar. Karena waktu saudara tidur pun saudara tidak bisa istirahat dengan tenang. Karena ada banyak hal yang ada dalam pikiran dan hati saudara yang mengganggu saudara, mengkhawatirkan saudara. It's eating up your emotional health. Ada banyak di antara saudara yang mungkin perlu social rest. Saudara perlu break dari social media. Saya tahu selama 1 tahun ini kita tidak banyak social life. Karena ada social distancing. Kita tidak bertemu secara jasmani. Tapi tidak berarti kita tidak perlu memperhatikan our social life. Karena walaupun kita tidak bertemu secara jasmani, saya temukan ada banyak di antara kita yang justru jadwal pertemuan online-nya jauh lebih padat dibandingkan sebelumnya. Mungkin tidak semua saudara mengalami itu, tapi ada beberapa yang mungkin mengalami seperti itu. Saya sendiri sempat ada di masa-masa di mana walaupun tidak bepergian sama sekali, walaupun saya hanya di rumah saja, tetapi jam demi jam terjebak di depan komputer dan satu Zoom meeting demi satu Zoom meeting yang lain. Nah, socially kita engage. Belum lagi kita engage dengan sosial media. Saudara, apalagi kalau saudara aktif di sosial media, saudara bisa mengambil banyak tenaga dan kekuatan yang saudara miliki. Saudara perlu social rest. Saudara mungkin perlu rest, istirahat dari semua sensori saudara. Mata saudara, telinga saudara, apa yang saudara lihat, HP yang saudara pegang, TV yang saudara tonton, laptop yang saudara pakai untuk bekerja, Netflix, dan semua online TV yang saudara kunjungi. Belum lagi banyak di antara saudara mungkin sampai tengah malam menonton drama-drama serial yang saudara ikuti. Karena semua tersedia dan saudara bisa menontonnya dan saudara tidak perlu keluar dari rumah untuk bekerja. Akibatnya saudara habiskan banyak waktu duduk di depan screen, apakah itu komputer, TV maupun HP saudara, untuk kemudian saudara kelelahan setelah saudara berjam-jam sedang ada di depan layar saudara. Ada banyak di antara saudara perlu spiritual rest. Secara rohani saudara perlu istirahat.
Maka Yesus berkata, biarlah engkau yang letih, lesu, dan beban berat, datanglah kepadaku. Saudara, apapun yang saudara perlukan hari ini, istirahat apapun yang saudara perlukan, saudara yang menentukan, dan saudara harus menetapkan bahwa kualitas kehidupan saudara, kebahagiaan saudara, sangat ditentukan oleh disiplin untuk saudara menghadirkan istirahat dalam diri saudara. You need a break, you need this rest. Bahkan tubuh saudara, pencernaan saudara perlu break. Makanya kenapa dianjurkan kita melakukan puasa. Puasa bukan hanya untuk mendekatkan kita secara rohani kepada Tuhan saja, tetapi juga memberikan istirahat kepada tubuh kita. Apabila saudara melakukan puasa, saudara memberikan break kepada sistem pencernaan saudara untuk beristirahat. Saudara bayangkan, sepanjang hari dia bekerja. Ada saatnya di mana sistem pencernaan dalam tubuh saudara perlu beristirahat. Tubuh saudara perlu beristirahat. Pada saat saudara beristirahat, saudara menciptakan margin. Rest creates margin in your life. Kalau saudara punya margin, saudara tidak gampang cedera. Dalam kehidupan saudara, kalau saudara punya margin, saudara bisa punya ruang untuk melakukan lebih daripada apa yang selama ini mampu saudara lakukan. Tuhan ingin saudara menikmati kebahagiaan. Tuhan ingin saudara menikmati kehidupan yang berkualitas. Tapi itu semua sangat tergantung pada kondisi kehidupan saudara, di dalam saudara, dan bukan apa yang ada di luar saudara. Di luar saudara keadaan boleh berubah. Tapi apabila hati saudara kuat, apa yang saudara putuskan di dalam saudara kuat, maka hati yang gembira akan menjadi obat dan akan menjadi sumber kekuatan saudara. Dan itu semua hanya akan terjadi apabila saudara punya rest, istirahat, sabat yang sehat di dalam kehidupan saudara. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, selain rest, adalah saudara perlu memperhatikan inputs, apa yang saudara masukkan dalam kehidupan saudara. Inputs bicara soal secara jasmani, apa yang saudara makan, makanan apa yang saudara konsumsi. What do you eat? Apakah saudara makan dengan sehat? Saya di sini tidak sedang mengajarkan healthy lifestyle, makan apa saja 4 sehat 5 sempurna. Tidak. Tapi saya cuma hanya ingin mengingatkan saudara kepada konsep daripada apa yang saudara makan dan bagaimana saudara memakannya. Apa yang sehat yang saudara perlu makan? Saya kira ada ahli-ahli gizi yang saudara bisa tanyakan kepada saudara. Tapi pertanyaan saya kepada saudara bukan hanya apa yang sehat yang saudara perlu makan, tapi bagaimana saudara memakannya. Saya ingat pada waktu Yesus mengajarkan pada kita tentang doa Bapa kami. Dia berkata pada kita untuk meminta pada Bapa seperti ini. Berikanlah kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Nah, ada pelajaran berharga dari doa Bapa kami yang saya ingin bagikan pada saudara berkaitan dengan inputs atau makanan, baik itu jasmani, jiwani maupun rohani yang saudara makan dalam kehidupan kita. Yesus mengajarkan pada kita untuk meminta makanan secukupnya kepada Bapa di surga setiap hari. Give us our daily bread. Menarik sekali bahwa berkaitan dengan makanan, kita perlu makan setiap hari. Dan dia berkata bahwa mintalah pada Bapa untuk Bapa memberikan pada kita makanan secukupnya setiap hari. Dengan kata lain, bahwa apa yang harus kita lakukan daily, memang harus kita lakukan daily. Kenapa Yesus tidak ajarkan kepada kita jangan minta seharian deh, minta semingguan, minta jatah bulanan, bahkan minta jatah setahunan dari Bapa di surga. Apakah surga kesusahan untuk memberikan pada kita makanan yang secukupnya sepanjang tahun skaliguskah? Tidak. Alasan Yesus mengajarkan pada kita untuk minta makanan secukupnya setiap hari, karena Tuhan ingin kita makan yang sehat setiap hari. Karena untuk tubuh kita sehat, kita perlu memakannya setiap hari. Tidak bisa makannya sekali-sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali. Nah, untuk badan kita sehat, kita perlu makan makanan yang sehat, dan itu harus dilakukan dengan porsi dan jumlah yang sehat setiap hari. Saudara, kalau saudara perlu makan makanan tertentu, saudara perlu makan itu dengan jumlah yang baik setiap hari. Saudara tidak bisa kemudian lompat itu dan berkata, saya udah 5 hari nggak makan, dan saya kemudian makan porsi 5 kali apa yang saya harus makannya sekaligus. Saudara, itu tidak akan mendatangkan kesehatan di dalam kehidupan saudara. Nah, itu sebabnya bukan hanya tentang apa yang kita makan, tapi bagaimana kita memakannya di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah ya, sekali lagi, apa yang saudara konsumsikan di dalam jasmani saudara. Dan bukan hanya jasmani, karena yang menentukan kebahagiaan kehidupan kita bukan hanya kondisi jasmani kita, tentunya juga kondisi emosional, juga kondisi spiritual kita.
Nah, apa yang saudara masukkan, apa yang menjadi input di dalam kehidupan emosional saudara, apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, tadi saya katakan sekali lagi, apa yang saudara baca, apa yang saudara dengarkan secara sosial, secara kehidupan pekerjaan. Apabila saudara tidak tahu bagaimana mengendalikan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang saudara pikirkan, maka saudara tidak bisa mengendalikan apa yang ada dalam hati saudara, dan akibatnya saudara tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar saudara. Karena hidup saudara tidak dikendalikan oleh apa yang terjadi kepada saudara, tapi hidup saudara dikendalikan oleh apa yang terjadi di dalam hati atau diri saudara. Nah, pada saat saudara bisa mengendalikan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, maka saudara bisa mengendalikan apa yang saudara pikirkan dan apa yang saudara rasakan. Dan akibatnya, saudara punya kekuatan untuk tetap berkata bahwa sukacita yang datang daripada Tuhan adalah kekuatanku. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Terlepas dari apapun yang terjadi, saya punya kekuatan dan sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan yang akan memberikan saya kekuatan untuk menghadapi apapun yang saya sedang hadapi. Matius 6 ayat 22 dan 23 katakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata itu adalah pintu masuk ke dalam hati dan pikiranmu. Itu sebabnya perhatikan apa yang sudah baca, berita yang sudah baca. Dengan kecanggihan alat yang kita pegang sekarang, gadget yang kita pegang, dengan sistem komunikasi yang begitu canggih, WhatsApp yang begitu lancar, saudara setiap hari terus memilih semua video, berita, teks yang dikirim pada saudara, yang mana saudara baca, yang mana saudara delete, yang mana saudara perhatikan, yang mana saudara simpan, yang mana saudara bahkan tidak perlu buka sama sekali. Saya temukan ada begitu banyak orang tidak tahu bagaimana mengendalikan kehidupannya. Sehingga semua berita, baik maupun buruk, benar maupun hoax, semua ditelannya bulat-bulat. Bahkan disebarkannya ke semua grup WA yang ada. Saudara, saya seperti saudara mungkin juga harus berada di dalam banyak grup WA yang ada. Tapi jujur, saya sangat ketat dalam menyaring apa yang saya buka. Dan grup WA yang mana yang saya dahulukan, itu saya buka beritanya, saudara. Karena tidak semua berita yang dikirimkan dan di-forward itu penting, apalagi tidak semua itu benar adanya. Saudara perlu mengendalikan apa yang saudara input atau masukkan ke dalam kehidupan saudara. Jasmani, jiwani, dari siapa saudara dengar berita, dengan siapa saudara berbagi berita, dengan siapa saudara berbagi informasi, demikian juga secara rohani. Apakah setiap hari saudara mengisi rohani saudara dengan firman yang datang daripada Tuhan? Apakah setiap hari saudara melepaskan pengampunan sebagaimana Yesus ajarkan? Ampunilah mereka hari ini, sebagaimana, atau ampunilah aku hari ini Bapa, sebagaimana aku mengampuni mereka yang bersalah kepada aku. Saudara, bagaimana saudara melepaskan kemudian pengampunan? Itu yang menjaga kehidupan dalam diri saudara. Itu sebabnya pastikan saudara feed yourself spiritually healthy. Setiap hari saudara beri makan dalam kehidupan saudara secara sehat. Sekali lagi, kebahagiaan adalah sebuah keputusan. It is the decision you make. Mazmur 118:24 sekali lagi saya kutip. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Keputusan yang kita ambil untuk bersukacita adalah keputusan yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa menghadapi tantangan di dalam kehidupan. Jadi pelajaran pertama adalah tentang rest. Pelajaran kedua adalah input, apa yang saudara masukkan dalam kehidupan saudara. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir, adalah output. Karena untuk menjaga kesehatan dalam kehidupan kita, selain istirahat menjadi kunci. Apa yang kita masukkan dalam kehidupan kita, itu penting. Tapi kita tidak bisa berhenti di situ saja. Karena hanya istirahat dan apa yang kita masukkan dalam diri kita, tanpa apa yang kita keluarkan dari kehidupan kita, maka hidup kita tidak akan sehat, tidak akan balance, dan kita tidak bisa menghidupi sebagaimana kehidupan yang Tuhan inginkan. Kalau iblis tidak bisa mencuri keputusan saudara untuk mau bersukacita, iblis tidak bisa menyibukkan saudara dan saudara berhasil disiplin membangun istirahat dalam kehidupan saudara secara jasmani, secara jiwani, secara rohani, dan saudara jaga input dalam kehidupan saudara. Maka yang terakhir yang dia bisa coba lakukan adalah saudara tidak melakukan apa yang saudara perlu dan harus lakukan. 2 Timotius pasal ketiga ayat pertama sampai ayat kelima katakan seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang
masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang dan tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Dikatakan ada banyak orang-orang yang secara agamawi taat beribadah, tapi justru Paulus menuliskan kepada Timotius dan kepada kita semua bahwa kita perlu menghindari dan menjauhi orang-orang yang agamawi seperti itu. Kekristenan tidak pernah kita bisa nikmati dan hidupi kalau kita hanya hidup bagi diri kita sendiri. Itu sebabnya kunci yang terakhir bicara soal outputs, apa yang saudara lakukan dengan kehidupan saudara. Secara jasmani, kalau kita cuma hanya inputs, kita tidak ada outputs, maka kita juga tidak akan bisa membangun kekuatan di dalam tubuh kita. Saudara tahu bahwa tubuh kita perlu dikasih beban supaya kekuatan bisa datang. Secara emosional juga kalau tidak ada beban datang, kita tidak akan bisa membangun kekuatan. Spiritual juga seperti itu. Itu sebabnya Tuhan akan selalu izinkan tantangan datang dalam kehidupan saudara, supaya saudara bertindak dan bergerak. Dalam kisah, Yesus bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Kisah yang sangat mudah kita pahami. Orang Israel yang dirampok dan ditinggalkan dengan keadaan sekarat di pinggir jalan. Yang pertama lewat adalah imam, yang harusnya punya kewajiban menolong. Kemudian ada suku Lewi, yang orang sebangsanya, yang seharusnya juga menolong. Tapi dua kelompok ini sama sekali tidak melakukan apa yang seharusnya mereka perlu lakukan. Tapi justru kelompok ketiga adalah orang Samaria yang tidak bergaul, tidak punya kewajiban, dan tidak seharusnya melakukan apa yang dia lakukan. Yesus justru mengutip kisah ini, karena dia melakukan apa yang tidak seharusnya dia lakukan. Dan dia melakukan extra mile. Dia bukan hanya merawat secara pribadi, dia berhenti, kemudian dia menaikkan orang ini ke atas keledainya. Kemudian dia membawa itu ke penginapan orang itu, dan dia bermalam satu malam dengan orang itu. Selain membayarkan semua biayanya, dia menanggung orang ini sampai sembuh. He does an extra mile when it comes to helping others. Saya percaya kebahagiaan hanya akan datang dalam kehidupan kita apabila isi kehidupan kita tidak hanya diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Saudara kekasih yang ada di MDC Jakarta, saya percaya Tuhan ingin saudara hidup dalam kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi saudara, dia akan datang apabila hidup saudara, hati saudara, pikiran saudara hanya penuh dengan keberadaan dan kepentingan diri sendiri saja. Sebabnya hari ini pertanyaan saya kepada saudara adalah, apakah saudara juga punya output yang sehat dalam kehidupan saudara? Mungkin saat ini kita tidak bisa melayani di gereja karena kita tidak bertemu secara on-site. Tapi di lingkungan sekitar kita ada begitu banyak orang yang memerlukan saudara, yang memerlukan perhatian saudara, memerlukan bantuan saudara, memerlukan doa saudara, memerlukan waktu saudara. Nah, saudara perlu balance tentunya. Sekali lagi, tadi saya bicara soal istirahat, menjaga supaya tidak terlalu banyak berinteraksi secara sosial, kehabisan waktu dan tidak bisa beristirahat. Tapi kalau saudara hanya istirahat saja, menjaga diri saja dan tidak menantang diri untuk memberikan waktu dan hidup kita bagi orang lain, kita juga tidak akan sehat. Ya, sekali lagi, it is about balance between rest and output. Saya berdoa supaya melalui apa yang kita sedang renungkan ini, saudara semua yang ada di MDC Jakarta membangun kehidupan yang balance dan sehat. Saudara mengambil tantangan yang datang. Semakin besar tantangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, semakin besar kekuatan yang saudara akan bangun. Dan pada saat saudara memikul beban dan tantangan tersebut, setelah itu saudara beristirahat, dan kemudian saudara input makan lagi yang sehat, kemudian saudara keluarkan lagi, maka dengan perlahan, eventually, saudara membangun kehidupan yang lebih besar, dan saudara akan hidup di dalam anugerah dan sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Saya ingin tutup dengan satu ayat yang terakhir sebelum saya berdoa. Kisah 20 ayat 35 katakan seperti ini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan apabila hidup kita penuh dengan memberi.
Saudara, ada banyak orang berkata dia jarang bertemu dengan kebahagiaan. Kemungkinan besar, dia hanya selama ini belajar untuk menikmati kebahagiaan kalau dia menerima sesuatu. Alkitab berkata lebih besar sukacita memberi daripada menerima. Kalau saudara jarang memberi hidup, memberi pengampunan, memberi hati, memberikan bantuan, apalagi materi adalah bantuan terkecil yang saudara bisa berikan. Apabila saudara belum dan jarang melakukannya, saya menantang saudara untuk melakukannya. Pada saat saudara lakukan output, saudara kemudian akan menikmati sukacita memberi. Pada waktu saudara melihat ada orang yang membutuhkan saudara bantu, dia bersukacita, ketahuilah sukacitamu lebih besar daripada sukacita yang orang itu terima. Kalau saudara pernah melakukannya, saudara kemudian akan ketagihan terus mengulanginya. Dan saya percaya sukacita dan kebahagiaan dan sorak-sorai akan menjadi bagian daripada kehidupan saudara. Jemaat MDC Jakarta yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, doa saya adalah kebahagiaan dan sukacita daripada Tuhan memenuhi hati dan kehidupan saudara. Saya berdoa apa yang saya bagikan ini bermanfaat, menginspirasi, dan menolong saudara untuk menikmati dan menghidupi kehidupan yang Tuhan bersayangkan bagi saudara. Doa saya adalah terus Tuhan melindungi saudara, memberkati Bapak Gembala dan semua penatua yang ada di MDC Jakarta. Dan jemaat ini terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami semua pada hari ini. Mari kita hampiri Dia sebelum kita berpisah. Hamba percaya bahwa Tuhan Kau menyertai kami. Kau berserta dengan kami. Hari ini adalah hari yang Kau telah jadikan. Kami mengambil keputusan, mau bersorak-sorak dan bersukacita di dalamnya. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami tahu kebahagiaan kami adalah keputusan yang harus kami ambil. Ada banyak di antara kami yang tidak sadar, sehingga kami terus menggerutu. Mata kami fokus kepada kesulitan dan tantangan. Hari ini kami mau memilih untuk mengalihkan mata kami kepada Engkau, kepada kebaikan dan anugerah yang Tuhan masih izinkan kami nikmati. Hari ini kami mau bersukacita di dalamnya. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau membangun kehidupan yang stabil dan seimbang. Kami ingin memulai minggu kami dengan istirahat bersama dengan Engkau. Pada waktu kami beristirahat dengan baik, kami bisa beraktivitas dan menghasilkan dengan baik dalam kehidupan kami. Pada saat kami memperhatikan apa yang menjadi input dalam kehidupan kami, dan kami terus menjaganya balance dengan output yang ada dalam kehidupan kami, maka kami bisa menikmati keseimbangan dan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Sekali lagi biarlah anugerah-Mu dan berkat-Mu turun atas setiap kami dengan berlimpah. Dan hamba ucapkan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.